بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT subuh hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu nikmat besar dari Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tadi kita dengar baca Quran dari imam kita pada rakaat pertama. Imam kita membaca surah Al-Ahqaf mulai dari ayatnya adalah ayat-ayat terakhir ya, ayat 29 terus bawah sampai. Saya membahas sedikit dan kita ngerti salah satu ayat yang dibaca tadi mulai dari ayat 29. Sarafna ilaika nafaran minal jinn, dan ingatlah ketika kami hadarkan seorang jin atau rombongan jin kepadamu hai Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Nabi sedang baca Quran, ada satu rombongan jin lewat. Jin itu langsung duduk bersama Rasulullah SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Jin ini jin Yahudi, agama Yahudi, agama Nabi Musa AS. Jadi yastami'una al-Quran, para jin ini mendengarkan Nabi baca Quran. Falamma hadaruhu, ketika jin ini sudah hadir di sekeliling Nabi, lalu berkata jin ini, para jin ini berkata, anusitu, diamlah kamu semua, dengarkan ini, Nabi ini sudah baca Quran. Jadi itu memang adabnya itu. Kalau ada orang baca Quran, kita duduk dengar. Itu pahala yang baca sama pahala yang dengar sama. Kan hebat ya. Yang baca capek ya, suaranya keluar, matanya capek, keringatnya, energinya keluar. Kalau yang dengar dia baca, tapi pahala sama, pada kerjanya nggak sama. Kenapa bisa begitu? Karena yang baca kurang mampu memahamkan kalau bisa bahasa Arab. Dibanding sama yang dengar itu lebih mampu memahamkan daripada yang ngomong. Itu begini, saya ceramah nih, kalau Bapak lebih bisa memahamkan apa yang saya ngomong daripada saya. Kalau sungguh-sungguh mendengarkan itu. Yang kedua, kenapa disuruh dengar? Kalau kita mendengar orang baca Quran, nur Al-Quran itu akan mencuci hati kita itu dari segala macam maksiat, kotoran-kotoran ini. Sebab manusia kalau buat satu maksiat, hatinya jadi hitam seketes. Setiap satu kali maksiat, tetes satu hitam. Dan hati itu hanya sebesar burung merpati. Nah, Imam Ghazali, hati Fakhrbani atau hadiah itu di sebelah dada kiri, hanya sebesar burung merpati. Bukan hati level itu hati itu urusan dokter. Kalau ini urusan ulama, urusan nabi. Nah, itu satu tetes, setiap satu dosa kecil. Kalabal rona ala qulubihim maka punya sibuk. Sekali-kali jangan begitu, Bapak. Sesungguhnya telah apa? Jadi ditulis tanda sakta. Sakta itu kata ahli qiraat, ahli Quran, ahli baca Quran, ahli qiraat. Jadi imam kita kan kuliah di sini memang belajar disuruh belum cara baca Quran itu 7 qiraat. Sakta itu kata ahli baca Quran, ahli qiraat, memberhentikan bacaan sejenak tanpa memutuskan nafas.
boleh napasnya itu. Kalau napasnya putus namanya wakaf, berhenti. Jika ada Nasrullahi wal fath, berhenti, putus napasnya, itu wakaf. Ini berhenti bacaannya aja, napasnya nggak putus. Karena Rona ala qulubihim. Ini kenapa? Ada ahli qiraat itu berhenti 2 harakat, napas nggak berhenti. Kata ahli tafsir beda. Kata ahli tafsir, sakta itu artinya memberhentikan bacaan sejenak untuk mempersiapkan hati kita agar jangan kaget. Karena setelah kata sakta itu, kalimatnya bikin kaget, bikin serem. Jadi berhenti sejenak, tenangkan dulu jiwa. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya telah dia baru lihat rola ala qulubihim, berkarat hati mereka. Maka yang sibuk karena dosa yang mereka buat. Jadi setiap satu dosa kecil, satu tetes, 1000 tetes sudah hitam semua hatinya. Kalau satu dosa besar, berzina misalnya, hitam langsung. Sekali langsung hitam, membunuh orang langsung hitam sekali aja. Nah dosa kecil itu satu tetes, mautah. Bagaimana menghilangkannya? Istighfar. Satu istighfar menghilangkan satu tetes. Satu istighfar menghilangkan satu tetes. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang paling mantap, bayangkan dosa yang kita buat. Apa dosa yang mau kita istighfarkan? Bayangkan sampai berwarna di depan mata kita kayak kita lihat televisi. Baru ucapkan astagfirullah, baru ada rasa gemeter, baru duduk dosa. Karena istighfarnya ada juga istighfar yang tidak ada apa-apanya, tidak ada bekas. Orang Indonesia ini istighfarnya bukan minta ampun sama Tuhan, kita minta ampun sama Allah, marah dia istighfar. Ayam datang masuk rumahnya, buang air kayak astagfirullahaladzim. Ayam ini kecilin dia salah masuk rumah saya. Astagfirullah untuk marahin ayam. Yang disuruh bukan itu. Istighfar itu disuruh menghadirkan dosa, istighfar supaya satu tetes hilang. Kalau dosa besar dengan tobat baru hilang. Salah satu lagi menghapus dosa kecil, sholat. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Hadis Nabi, hadis Bukhari. Sholat yang satu dengan sholat berikutnya membersihkan semua dosa-dosa antara dua sholat. Ini sholat subuh nih. Maka kita buat dosa-dosa kecil nih. Lihat istri orang, wow, itu bersihnya nanti kalau sholat zuhur habis. Nah, nanti habis zuhur buat lagi dosa, hapusnya sampai asar, itu terus. Kalau 5 kali kita sholat dijaga, seluruh dosa kita habis. Ramadan tidak Ramadan, puasa Ramadan yang ini dengan puasa Ramadan berikutnya menghilangkan dosa. Karena kata Nabi itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa di Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, seluruh dosa kecilnya diampuni Allah. Wal umrah ila umrah. Umrah yang satu ke umrah berikutnya. Jadi umrah berulang-ulang boleh. Itu buktinya wal umrah ila umrah berulang-ulang boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau nggak masa Rasul bilang wal umrah ila umrah. Bandingannya sholat ila sholat, Ramadan ila Ramadan, umrah ila umrah. Lihat bandingannya. Kalau enggak, kalau yang berulang-ulang, ada Rasul sebut itu di hadis sahih. Ini ada juga yang lancar, tidak boleh umrah berulang-ulang. Jadi orang pergi haji, selesai haji buku, tidak boleh umrah. Kalau nggak boleh umrah ditunggu kaki. Pantai itu dibuka. Kenapa dibuka? Karena dulu Siti Aisyah pernah umrah setelah haji. Siti Aisyah waktu masuk Mekah haji dengan 9 istri Rasul yang lain. Masuk, Siti Aisyah nangis. Nabi nanya anak istri, kamu nifas? Maksudnya nifas itu haid. Karena Aisyah nggak pernah punya anak, masa ada haid? Apa orang nifas nggak punya anak? Itu artinya kamu sedang haid, bukan nangis. Ya, saya sedang haid, karena saya ikut tawaf. Kalau saya ikut tawaf, kalau saya ikut tamattu, seperti
ibadah haji yang bisa dikerjakan. Bisa pergi ke Arafah, bisa mabit di Mina, bisa jamroh, nggak usah tawaf saja jabatan. Selesailah haji sempurna. Itu tidak tamattu. Selesai haji, waktu mau pulang rombongan cuma 3 hari itu. Waktu mau pulang, biasa nggak bisa. Nanti saja loh, nangis lagi. Begini ya Rasul, memang sama-sama ini istri Nabi yang 8 sudah haji juga, saya sudah haji juga. Tapi kan beda derajatnya, mereka punya 1 umroh. Kan tamattu umroh dulu baru haji. Nah saya enggak, saya nggak punya umroh. Nanti di hari kiamat saya dengan istri yang lain nggak sama masuk surganya. Kalah saya, salah 1 umroh. Jadi jangan nanti kamu mau umroh, iya saya mau umroh. Nah, Nabi panggil Abu Bakar, anak Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kalau anaknya Abdurrahman, abangnya Pak Rasul, abangnya Siti Aisyah. Abdurrahman, kamu bawa istri saya ya, ibu, istri Aisyah, bawa ke tanah. Itu mikotnya, yang dari sana dia umroh. Dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu. Siti Aisyah radhiyallahu istri Nabi bawa dari Madinah umroh. Setelah haji, siapa bilang habis haji nggak umroh? Saya dengar sendiri satu rombongan dari Jogja di depan Masjidil Haram di Pakistan. Saya mau masuk masjid. Pimpinan rombongan itu dengan lantang mengatakan, haram bid'ah umroh setelah haji. Jadi kita tidak ada umroh setelah haji, sholat saja ke masjid. Kenapa harus? Nabi mengizinkan istrinya kok. Lalu itu istrinya karena memang umroh. Abdurrahman siapa? Sudah selesai haji. Kan ikut juga umroh mengamankan sendiri. Jadi kita hati-hati. Itu hadis sudah disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Imam Nawawi sudah mensahihkannya, Imam Ibnu Hajar sudah mensahihkannya, Imam Suyuti sudah mensahihkannya. Jangan kita baca hadis sahihkan sendiri. Nanti ngawur. Muncul agama baru dari pemahaman kita sendiri. Itu tadi saya begitu masuk ke televisi di depan pintu orang lagi tawaf, saya bilangnya tawaf. Pakai ihram sebagai ini mesti umroh tambahan setelah haji. Sama sih jam 2 malam tadi. Tak mungkin pemerintah Saudi membiarkan perbuatan yang haram. Kalau memang nggak boleh umroh, tutup aja tuh. Kami tidak boleh. Orang yang sudah haji jangan umroh. Ini bahayanya pemahaman seperti ini. Kita lanjutkan. Bahwasanya dosa itu bisa diampunkan dengan banyak cara, termasuk innal hasanat yudhibun sayyi'at. Berbuat baik itu menutup dosa kecil. Berbuat baik menutupi dosa kecil. Dosa kecil satu kali berbuat baik dosa kecil, satu kali berbuat dosa kecil satu dibayari dosa satu. Tapi kalau kita berbuat satu hasanah, perbuatan baik dibayari 10. Jadi nutup 1 dengan 10 kan masih menang 9. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa berbuat satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat dari kebaikan yang dibuat itu. Sedangkan kalau dia berbuat dosa dibayar 1 aja. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat 1 dosa dibayar 1. Allah nggak mau menzalimi hambanya. Bayangin 1 perbuatan dosa, kita besoknya selesai berbuat dosa kita berbuat baik. Berbuat baik itu menutupi dosa itu. Karena 10 menutupi yang 1. Itu juga ayat Quran untuk menghapuskan. Itu tadi tentang zakat. Sekarang kita masuki tentang pengajian tadi. Begitu jin-jin itu mendengarkan Nabi baca Quran, para jin ini duduk. Itu surah Al-Ahqaf ayat 9. Yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir dalam halaqah Rasulullah itu, qalu ansitu. Kata jin-jin diam semua. Kenapa harus mendengar? Pertama dapat pahala yang sama.
dosa-dosa yang bikin hitam hati itu dibersihkan Allah. Kita lihat ini dalilnya di surah Al-Qur'an. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di surah Al-Qur'an ayat 2, dialah Allah yang telah memutuskan seorang rasul yang buta huruf kepada kaum yang buta huruf. Kemudian Rasul itu membacakan kepada kaum yang buta huruf itu ayat-ayat Tuhan mereka. Apa manfaatnya ketika Nabi membacakan Quran, sahabat mendengar? Wa yuzakkihi, hati mereka jadi bersih. Tazkiyah, bersih, dicuci oleh bacaan Quran itu. Masuk dalam kuping, mencuci yang di hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian diajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan ilmu tidak akan masuk ke dalam jiwa manusia kalau hatinya kotor. Ini bedanya kita dengan orang Amerika, orang Eropa. Orang Amerika, orang Eropa mengatakan akal itu ada di otak. Mind is in brain. Mind is in brain. Otak itu tempat akal diletakkan. Akal adanya di otak. Itu kan orang Barat. Kalau kata orang Islam tidak. Al-aqlu wa ziyadatu qalbi. Itu akal diletakkan Allah di hati, bukan di otak. Maka jangan heran ada profesor doktor nggak sholat. Profesor doktor kenapa nggak sholat? Ngaku Islam nggak sholat. Kenapa? Karena akal bukan di otak, akalnya. Dokter tamatkan sekolah agama korupsi. Apa dia nggak ada hukumnya haram? Oh, bilang haramnya pakai haram kan? Haram, pakai vaksin. Kenapa dia lakukan itu dosa? Karena akalnya tidak di sini, akalnya di sini. Ini hatinya kotor. Kalau hatinya kotor, tidak ada gunanya akal. Bayangin ini, gelas dimasukkan kamera. Bisa kamera itu melihat keluar gelas, tapi begitu gelasnya dicat hitam, gelasnya dicat hitam, apa gunanya kamera yang paling canggih buatan Jerman sekali itu? Tak ada gunanya. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, akal nggak main, kuping nggak main, mata nggak main. Kenapa kuping, mata nggak main, akal nggak main? Gisyalah, hati ini tutup dengan kotoran. Kenapa ya? Kalau bal rona ini mana unsur bersih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah itu walahum adzabun adzim. Makanya kita disuruh dengan baca Quran. Kalau anak kita bandel atau orang Medan begini, nggak bisa dikasih tahu, jangan ditabok, itu anak tambah bandel. Bagaimana mengobatinya? Suruh dia dengan baca Quran setiap hari. Nggak mau dia, waktu dia makan. Masa kita bohong? Waktu dia makan, waktu dia sarapan pagi, nah putar kaset. Ayat Quran yang dia hafal. Zaman surah Al-Aqaf baca ngerti ya. Yang dia hafal Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Didengarkan. Dia sambil makan, hatinya main. Ikut dia bacaan itu. Tidak terasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan banyak dia. Kenapa? Wa yuzakkihim, hatinya bersih karena bacaan Quran itu. Orang sekarang nggak mau dengar bacaan Quran, di mobil itu nggak mau dengar bacaan. Utang lagu itu, ceklek, angin, ya kan? Diwakenya, tambah hitam. Falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin.
Selesai mereka mendengarkan bacaan Quran itu, para jin ini masuk Islam. Syahadat dengan Nabi. Selesai syahadat, pulang ke kampung halamannya, jumpa sama kaumnya, langsung dakwah. Wah, ini ini mematahkan pendapat orang yang mengatakan dakwah itu harus alim dulu. Dakwah itu mesti berilmu dulu. Kamu baru tobat 3 bulan tentang preman dan dakwah ngajak-ngajak saya ke masjid. Dakwah itu harus alim dulu. Gak ada ya. Jin baru masuk Islam langsung dakwah. Ayo. Begitu masuk Islam, jin pulang ke kampung halamannya langsung dakwah. Walau ila qaumihim mundhirin, langsung dakwah. Padahal baru syahadat aja ilmu, belum ada ilmu yang lain. Ditanya, sedangkan Nabi bilang balighu anni walau ayat, sampaikanlah, tablighkanlah sesuatu yang kau dapat dari aku walaupun 1 ayat, walau ayat 1 ayat. Jadi waktu kita udah berapa ayat? Fatihah hafal, orang kaitan lagi juga dimungkinin hafal, tapi nggak berani dakwah. Pokoknya dakwah itu pekerjaan ulama, salah. Ulama mengajar, tadi bukan dakwah. Dakwah itu mengajar. Nah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wajib ada segolongan kamu. Minnya itu kata ulama 2 arti. Kalau enggak ditabiin, ditabain. Kalau diterjemahannya, hendaklah ada di antara kamu gitu. Kalau dalam tafsirnya wajib itu. Minnya itu menunjukkan wajibnya. Kalau diartikan ditabain, wajib kifayah. Fardu kifayah hukumnya di antara kamu mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, fardu kifayah. Kalau separuh dari kita di kompleks ini sudah mengajak orang, yang separuh lagi diam aja nggak berdosa. Tapi kalau cuma 1-2 orang aja yang ngajak, yang lain membiarkan saja maksiat terjadi di desa ini, di kampung ini, di kompleks ini, maka separuh ini berdosa. Kalau itu ditabain, kalau itu ditabain, setiap kita semua pribadi-pribadi, nah itu fardu ain. Setiap kita semua wajib mengajak yang baik, mencegah yang munkar. Itu semua wajib. Kalau kita nggak kuat, di depan kita ada orang berbuat dosa, kita ikut berdosa. Minimal kita wajib melakukan dakwah ini, mengajak baik, mencegah munkar ini pada istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan anak dari neraka. Tidak boleh kita itu. Istri kita pulang malam, jam 1 malam, kita buka pintu. Pulang mah, iya mah. Kok sampai jam 1? Ada ulang tahun di kantor. Oh, nah itu kalian bawa kamu pakai sepeda motor dari itu siapa? Itu Mas Joni, Mas. Oh, ya udah. Ini bukan suami kami ini. Masa istrinya digonceng orang jam 1 malam? Oh, kalau aku bintang lah. Aku yang bayar mahar, aku yang ngasih dia makan. Suami orang menggonceng dia. Kalau goncengnya sepeda motor itu walaupun bayar orangnya berapa kali keren. Aneh manusia akhir zaman. Dibiarkan ini. Kadang-kadang istrinya joget pula sama orang. Joget berangsa sama orang. Saya lihat itu. Dikasih dia istrinya. Dia lagi berangsa sama istrinya. Saya ingat dulu buku saya jadi penyanyi. Saya nyanyi di kapal. Oh, bangsa. Tiba-tiba dikasih dia istrinya sama saya. Tapi disuruh ambil istrinya. Geblek juga. Walaupun saya penyanyi gak mau saya menulis istri Pak. Tapi begitu lah, gak mau jaga. Padahal bukan wajib dijaga. Jin-jin ini pulang langsung dakwah Pak. Itu masuk Islam dakwah. Kita udah puluhan tahun jadi orang Islam. Dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Gak perlu ilmu itu. Pak, 15 menit lagi Pak, sholat zuhur. Bapak siap-siap Pak untuk pergi ke masjid sama-sama dengan saya. Apa tadi
dalilnya sholat berjamaah di masjid? Dalil nggak tahu Pak, aku sama bapak sama-sama lakukan dulu. Nanti sampai masjid kita tanya sama ustaz di sana. Kalau soal ilmu urusan ustaz, aku cuma ngajar aja Pak. Nanti bapak tanya kenapa harus sholat ke sana, harus berjamaah, kenapa? Nanti tanya sama ustaz, sama-sama kita menanya hadis. Kalau bapak tanya sama aku, hadis nggak tahu aku Pak. Aku kan belum bapak itu mendakwah itu kan mesti orang ahli. Kalau mengajar, taklim, baru orang ahli. Ini buktinya jin berposisi dakwah. Kalau apa kata jin itu kepada kaum? Ya kaum mana? Wahai kaum kami, inna sami'na kitaba. Sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab dibaca. Unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Nabi Musa. Jadi ini jin Yahudi, jin yang beriman kepada kitab Taurat, masuk Islam karena mendengar ada ayat baru, Quran baru, ayat kitab suci baru turun setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil dibenarkan oleh kitab yang satu ini. Tidak mematahkan atau membunuh kitab-kitab sebelumnya, tidak. Tapi musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, ini kitab yang saya bawakan baru dengar di Al-Quran ini, menunjuki kepada jalan yang lurus, yang benar, nggak bengkok, nggak salah. Wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Jadi dengarkan kamu nih Quran ini. Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menunjuki kepada yang hak, yang betul, dan menunjuki kepada jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, terimalah dakwah dari Allah ini. Jadi dai. Maka saya ditanya, itu ada pelawak-pelawak, artis-artis sekarang dakwah gimana Pak Kiai? Dakwah boleh aja, silakan. Memang jin bermasuk Islam aja dakwah kok. Tapi jangan sok pandai. Orang latar belakangnya artis, latar belakangnya cuma pelawak, berfatwa pula. Sesungguhnya bayi kalau lahir diazankan itu bid'ah. Latar belakangnya artis, hadisnya tidak sahih. Kayak ahli hadis, ya ahli hadis dalam cerita hadis. Kalau mengajar orang silakan, jangan berfatwa. Fatwa itu urusan majelis ulama, bukan urusan dai. Dai mengajar aja. Bagus nggak orang diazankan baru lahir? Bagus. Daripada dinyanyikan, Allah ketek, ireng kegere, wis tuwe kok meten wae. Apa bagusan dari azan? Kan bagus aja. Dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz, dibuat Rasulullah kepada cucunya Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, hadisnya Hasan Sahih. Karena Hasan Sahih lah, makanya Umar bin Abdul Aziz mengajukannya juga. Lebih pandai lah Umar bin Abdul Aziz agama daripada kita, daripada artis. Saya senang artis jadi dai, jin jadi dai, dan kita senang apalagi artis jadi dai. Kan lebih baik artis jadi jin kan. Secantik-cantiknya jin itu sama dengan manusia paling jelek. Jadi ratu kecantikannya jin itu sama dengan orang yang paling jelek di bumi. Kalau soal wajah, manusia yang paling cantik, apa salah sebagai insan nabi, ahsan yang paling bagus itu manusia. Cobalah kalau kita berdiri depan cermin, apakah bagusnya Allah ciptakan? Hidung satu, mata dua, mulut satu. Bayangkan kalau mata satu, hidung dua, mulut dua, kan jelek sekali. Nah, tengok, lidah kita ini bentuknya bukan main, tapi dipakai dengan gigi yang begitu kokoh. Sudah dipakai dengan gigi. Itu ditulis di Quran ada walisanan wasyafatain.
Dan satu lidah itu ditutup lagi dengan 2 bibir, sehingga cantik manusia. Bayangkan kalau manusia nggak punya gigi, nggak punya bibir, terjulur lidah, jeleknya manusia. Itu sudah diciptakan Allah kalau bersyukur kita jadi manusia. Maka jin ini berdakwah, kemudian dia bilang, terimalah, berimanlah kamu, wa aminu bihi, terimalah dakwah Allah ini dan berimanlah kamu dengan Al-Quran ini. Yaghfir lakum min dzunubikum, nanti Allah akan ampuni dosa-dosamu kalau kamu beriman. Wah, jadi kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa kafir 500 tahun hapus. Hebatnya la ilaha illallah. Ada orang kafir dari lahir dia nggak pernah beriman sama Allah, nggak percaya dia adanya Allah. 100 tahun PKI, PKI kan? Partai Komunis Indonesia. Jangan kita berhenti cerita PKI. PKI itu sampai sekarang masih ada. Cuman dia nggak bikin partai lagi, dia nyusup ke partai. Pemikiran PKI ini masih jalan. Oh, anak PKI masih nulis buku, kok aku bangga jadi anak PKI, gimana? Kalau saya bapak saya PKI, saya nangis yang malam. Punya bapak yang tidak beriman sama Allah, komunis. Bojoku kalau PKI itu. Ini bocok, apa ini bocok? Bukan, itu orang PKI itu. Padahal di kebun sana di Medan begitu rata-rata, saya kan orang Medan. Nah, PKI ini pemikirannya tetap jalan. Dia mengusung sekarang di pemerintahan. Bayangkan, Departemen Agama 2 bulan yang lalu membuat buku paket untuk Tanawiyah. Buku paketnya apa lagi? Kubur wali-wali adalah berhala modern. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang pergi ke kubur wali berarti mendatangi berhala, nyembah berhala, musyrik. Enggak ada, saya udah pergi ke kuburan wali-wali itu. Enggak ada saya lihat orang yang nyembah kuburan. Yang musyrik itu kalau nyembah kuburan akbar. Itu baru musyrik. Kalau duduk di kuburan, dia zikir di situ, dia berdoa di situ. Imam Hambali malah membolehkan baca Quran di kuburan. Rasulullah sholat jenazah di kuburan. Nabi dalam hadis Sahih Muslim tanya, mana perempuan yang berkulit hitam yang sering nyuci menyapu masjid itu? Mana dia Rasulullah? Sudah mati Rasul. Kata sahabat-sahabat, sekarang mana jenazahnya? Sudah dikubur. Beberapa hari yang lalu sudah mati. Kenapa kamu tak bilang sama saya, kata Nabi, biar saya ikut membayangkan jenazahnya? Mana kuburannya? Dibawa ke baki, ini kuburannya. Rasulullah sholat, Allahu Akbar. Sahabat ikut lagi sholat di belakang. Rasulullah sholat. Tentu sholat jenazah baca Al-Fatihah, betul? Nah, kalau baca Fatihah dalam sholat aja dibuat Nabi di kuburan, apa? Cuma baca Yasin, baca Qul Allah di kuburan. Ini pendapat Imam Hambali. Dalilnya hadisnya Sahih Muslim. Mana kita mau membantah orang ahli hadis? Imam Hambali itu hafal sejuta hadis. Kita dua aja salah baris. Kita mau membantah ahli hadis. Kalau saya tidak mau tidak ada masalah. Tapi jangan katakan orang yang ziarah ke kuburan wali-wali menyembah wali-wali. Ini pemikiran PKI. Mau memecah belah umat saja. Pakai uang negara, 15.000 buku dicetak pakai uang negara. Kalau satu buku 100.000, 15 miliar uang negara. Itu harus ditarik dari negara, harus direvisi. Berapa bulan lagi? Rugi negara. Nah, sekarang bidangnya pula, ketahuan pula bulan ini, 3 hari 4 hari yang lalu, mencetak buku pacaran sehat. Apa ini nggak sengaja ini? Jangan kita bilang nggak sengaja, Pak. Dokter yang bikin itu. Pendidikan jasmani kelas 11, berarti kelas 2 SMA, semester 1 mengatakan pacaran itu sehat. Mana sehat? Kalau kita berpacaran naik syahwat dulu. Kita nggak salurkan, sakit, disalurkan berzina hukumnya haram, sakit juga. Kalau dia hamil terpaksa dia harus menggugurkan kandungannya karena masih sekolah. Ini semua setan. Ditulis di buku. Innalillahi. Oke lah sekarang
Coba dengarkan. Orang-orang Jawa ini ratusan tahun sudah dicuci pemikirannya bahwa bulan Suro itu bulan sial. Betul tak? Bulan Suro, bulan Muharram, bulan sial. Gak boleh ngawinkan anak di bulan Muharram, ya kan? Gak boleh buat apa-apa di bulan Muharram, ini bulan sial. Kok bulan sial ini bulan haram? Muharram itu bulan terhormat, bulan agung, bulan suci. Disebut di Quran, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan terhormat, bulan haram. Disebut oleh Nabi, namanya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram itu bulan agung, dicuci kita. Itu bulan sial, bulan sial. Berhasil. Takut orang Jawa membuat satu perbuatan yang baik, mengawinkan anak misalnya di bulan Muharram ini, bulan Suro. Jangan dipikir perang pemikiran itu berhenti, sampai sekarang masih jalan. Apa yang paling bahaya sekarang? Suara rakyat, suara Tuhan. Itu kan berarti kalau melawan kehendak rakyat berarti melawan Tuhan. Melawan Tuhan berarti kafir. Waduh, kan bahaya itu. Saya bantah tidak. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya 100% takwa, suara rakyatnya cocok dengan suara Tuhan. Kalau 100% maling, kalau 90% maling, kalau 90% rakyatnya berzina, suara rakyat suara Tuhan. Kalau 90% rakyatnya berzina, suara rakyat suara gerbong. Gimana sih? Nah ini perang pemikiran Pak. Saya yang begini-gini saya teliti benar-benar. Saya tidak mau liberasi di bawah tidak rusak. Bapak yang begini. Dulu waktu saya SMA, buku PMP pendidikan moral Pancasila. Itu di situ salah satu kata-katanya Tuhan bisa dilihat. Tuhan bisa dilihat. Gurunya yang mengajarkan orang Nasrani. Namanya Ibu Tambah, saya masih ingat. Saya protes, tidak. Tuhan tidak bisa dilihat. Waduh. Kalau zaman itu kita SMA negeri, dituding-tuding sebagai kanan kiri. Kamu jangan dipakai dari yang bikin kitab ini, yang bikin PMP, buku ini yang bikin ahli pun buku tidak bisa Tuhan dilihat. Malam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak bisa dilihat. Betulkah di bawah saya kantor? Gemetar pun tak kenal kepala sekolah kami itu sangat berwibawa orangnya. Pasti abang ini, wibawanya bukan main. Melihat matanya aja kita takut. Saya dibawa ke kantor. Apa yang kamu bilang sama guru? Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan bisa dilihat. Maksudnya Yesus kan. Seperti ini kan. Tuhan tidak bisa dilihat Pak. Walau yakun lahu kufuwan ahad. Dari kata miskin itu. Tidak ada Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat bukan Tuhan. Bapak percaya? Sekarang banyak yang tertipu. Masuk tarikah, zikir 10.000 dalam rambut. Tiba-tiba besok pagi dia cerita. Tadi malam waktu saya sedang zikir, datanglah. Apa yang datang? Datanglah kepada. Iya, apa yang datang? Tuhan tadi malam datang kepada. Oh, datang kepadamu. Iya, apa warnanya? Merah. Kalau merah itu bukan Tuhan, jadi perjuangan. Tuhan itu alam yakun lahu kufuwan ahad. Akhirnya dicatat itu. Saya bertanggung jawab, Tuhan tidak bisa dilihat. Dipanggil dua agama Islam. Benar ini Pak, benar. Dalam keyakinan Islam Tuhan tidak bisa dilihat. Catatlah ditulis oleh kepala sekolah. Dikirimkan ke Jakarta. Kirim ke Jakarta. Ini buku PMP halaman sekian. Tuhan bisa dilihat. Murid kami protes. Guru agama kami membenarkan Tuhan tidak bisa dilihat. Kirim. Dicabut dari peredaran. Buku itu dicabut. NU protes, Muhammadiyah protes, belakangan semua tahu. Kita tidak hati-hati. Kalau kita ini kagak, siapa yang kagak generasi muda? Oh, saya tidak benci dengan menteri agama, enggak. Karena itu pun bukan urusan menteri agama, itu urusan direktur di bawah. Cuma harusnya diminta. Kalau saya percaya. Paling tidak saya membuktikan dari jabatannya sesuatu ganti. Berapa biaya naik, berapa biaya revisi pakai duit yang benar-benar. Karena kesalahan kalau nggak penjarakan, nanti saya nggak jadi menteri kalau dia.
Nanti Allah akan ampuni dosamu, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan selamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi saya ingin ingatkan, kalimat la ilaha illallah itu sekali diucap menggugurkan dosa seumur hidup kalau dia kafir. Jadi kalau dia PKI seumur hidup sampai 100 tahun nggak percaya Tuhan, berzina, mabuk, mencuri, semua dosa besar dia buat. Selama 100 tahun ketemu ulama, ngobrol-ngobrol soal kehidupan setelah mati, takut dia. Kemudian dia masuk Islam, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh dosanya seumur hidup hapus bersih. Wa yujirkum min adzabin alim. Dia selamat dari neraka. Habis ucap dia keluar daripada masjid, ditabrak mobil mati, dia masuk surga Allah. Itu hebatnya la ilaha illallah. Dan ini diceritakan oleh jin di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf. Wa man lam yujib da'illallah, siapa yang tidak mau menerima dakwah agama Allah, falaisa bimu'jizin fil ardi, tidak ada kehebatan sedikit pun baginya di atas bumi ini. Walaisa lahu min dunihi awliya, nanti akhirat di dunia dia enggak punya penolong sedikit. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata karena menolak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya pikir ini pengajian kita pagi ini semoga tidak ada ketersinggungan. Saya ini orang Medan ngomong begini lah. Ada yang mau nanya silakan. Terima kasih. Bapak yang mulia, mari kita tutup pengajian ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum.